Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan beribadah dalam ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya bagikan di grup lagu-lagu dan bacaan firman Tuhan serta tema malam hari ini, dan kita akan ibadah dari awal sampai akhir melalui tayangan video YouTube ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam saat teduh, kita teduhkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kita malam ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 19 sebagai pujian pembuka. Kidung Jemaat nomor 19. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bait yang ketiga. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Mari kita satu dalam doa, kita buka dalam pertolongan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini dalam penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami, Engkau memberikan kami kesehatan, kesempatan, sukacita, sehingga kami berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah rumah tangga di hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Tuhan, Engkau yang melihat setiap kami, Engkau yang melihat kerinduan kami, dan kami datang, kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman. Biarlah ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya hanya jadi dalam pertolongan kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 352. Dari Kidung Jemaat 352 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Hai, jangan sendirian jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu.
Mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini dalam persekutuan kami, hari ini dan di sini, kami rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti firman, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan, mari berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Kita baca ayat 30 sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Kalau Bapak Ibu di rumah, silahkan baca secara lengkap dari ayat 13 sampai dengan ayat 35. Baik, saya baca untuk kita semua. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini tema yang diberikan untuk kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Ada yang lain di matamu. Kalau kita lihat dari tema ini, ada yang lain di matamu, mungkin menjadi satu kalimat yang tidak asing bagi kita. Di salah satu lirik lagu anak-anak muda ada dikatakan, ada yang lain di matamu. Ya, judul lagu itu Pelangi di Matamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari tema ini, apa yang dimaksudkan dengan ada yang lain di matamu. Saya sengaja mengangkat tema ini untuk kita sama-sama melihat, untuk kita sama-sama merenungkan dari bagian firman Tuhan ini. Ini merupakan cerita Injil Lukas 24 ini, kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dua orang murid yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem. Mereka mau menuju ke satu tempat yang namanya Emmaus.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan Alkitab mencatat dalam Injil Lukas 24 ini, mereka sedang berbincang-bincang, bertukar pikiran tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Peristiwa apa itu? Peristiwa tentang penyaliban Yesus, kematian Yesus. Yang ada di pikiran mereka adalah kematian Yesus. Yang ada dalam benak mereka adalah Yesus yang mati, Yesus yang mati, Yesus yang mati. Sekalipun berita tentang kebangkitan Yesus sudah mereka dengar, tetapi dalam perbincangan itu mereka memfokuskan pikiran mereka, hati mereka terhadap kematian Yesus saja. Mereka tidak juga kemudian mengarahkan pikiran mereka kepada kebangkitan Yesus. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Alkitab mengatakan bahwa dalam bacaan kita, kalau kita baca secara lengkap, ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka. Tafsiran yang lain katakan, ketidakpercayaan mereka akan kebangkitan Yesus menyelubungi mata mereka. Berita tentang kematian Yesus membuat iman mereka menjadi kemudian terganggu, sehingga mereka tidak fokus pada kebangkitan Yesus, tetapi mereka melihat hanya pada kematian Yesus. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan mereka, ternyata selubung itu begitu kuat menutup mata mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat, baik itu dengan mata jasmani ataupun mata iman, bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit itu. Bahkan mereka katakan kepada Yesus saat itu bahwa, tidakkah kamu tahu apa yang sudah terjadi? Tidakkah kamu dengar? Apakah kamu orang baru di tempat ini? Apakah kamu berita tentang kematian Yesus itu mereka sudah semua orang di kota ini mendengar. Kamu sepertinya orang baru. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka hanya fokuskan diri mereka pada kematian Yesus, tapi tidak pada kebangkitannya. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa selubung yang menutupi mata mereka adalah ketidakpercayaan mereka, sehingga membuat iman mereka, mata iman mereka kemudian menjadi tertutup. Sehingga ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan bagi mereka, di saat itulah baru terbuka mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa berita firman Tuhan bagi kita saat ini dan di sini? Ketika dua orang murid Yesus, setelah Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkan lalu membagikannya kepada mereka, lalu mereka terbuka mata mereka, lalu mereka sadar bahwa itu Yesus, baru mereka melihat, mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga tujuan arah atau haluan mereka ubah. Mereka kembali ke Yerusalem, tidak lagi melanjutkan ke Emmaus. Mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain, mereka berjumpa dengan orang yang lain, dan mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah perjalanan mereka. Apa berita firman Tuhan bagi saudara dan saya hari ini dan di sini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, yang situasi yang tidak menyenangkan, di saat-saat seperti ini kadang membuat mata kita tertutup. Bukan hanya mata jasmani, tetapi juga mata iman kita tertutup. Kita menjadi terganggu dengan berita-berita yang ada di televisi, berita-berita yang
ada di media sosial, yang baik itu yang benar ataupun berita-berita hoax, kita mulai terganggu dan kita mulai tertutup mata iman kita. Saat ini kita sedang dalam masa-masa setelah Paskah, minggu-minggu setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah berita Paskah itu, berita kebangkitan Yesus itu tidak lagi menguasai kehidupan kita, tidak lagi menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita mengalami seperti yang dialami oleh dua orang murid Yesus yang saat itu sedang ada dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Situasi kondisi yang kita alami kadang membuat kita jadi tidak mampu lagi untuk beriman kepada Kristus yang sudah bangkit atas maut dan menang atas maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat bahwa berapa banyak masalah yang membuat mata iman kita kemudian tidak mampu menyaksikan, tidak mampu melihat, merasakan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Berapa banyak di antara orang percaya, anak-anak Tuhan, yang ketika mengalami situasi-situasi yang sulit, lalu mata imannya terselubung sehingga tidak mampu melihat dengan benar, melihat dengan baik, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Fokus kita hanya kepada masalah. Fokus dua orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka pada masalah Yesus yang sudah mati, Yesus yang ditangkap, Yesus yang disiksa, tetapi mereka tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Mari kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun mari alami kuasa kebangkitan Kristus. Kita yang sudah mengalami, yang sudah merayakan Paskah, perayaan Paskah tahun ini yang berbeda dengan Paskah tahun yang lalu yang sudah pernah kita jalani, apakah itu membuat mata iman kita terganggu? Apakah itu membuat kita menjadi ragu akan kuasa Tuhan? Tuhan, kami terkena dampak virus corona ini. Tuhan, kami ada dalam pergumulan yang berat. Perekonomian keluarga kami terganggu. Masalah-masalah pribadi, masalah keluarga kemudian menjadi satu persoalan yang menutup mata iman kita, sehingga kita tidak mampu untuk fokus pada kebangkitan Kristus. Fokus kita hanya kita tujukan pada masalah kita. Fokus kita hanya kita tujukan pada persoalan kita, tanpa kita melihat kebangkitan Kristus dengan kuasanya yang mampu menolong Bapak Ibu, Saudara dan saya. Yang berikut berita firman Tuhan yang kedua, sebagaimana dua orang murid yang ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, tapi akhirnya Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Alkitab mencatat mereka memutuskan untuk mengalihkan arah tujuan perjalanan mereka, tadinya dari Yerusalem mau ke Emmaus. Nah, kita mencatat mereka sudah berjalan 7 mil, sudah lumayan perjalanan mereka. Jarak antara Yerusalem dan Emmaus itu kira-kira 7 mil. Sehingga mereka sudah dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, mungkin saja sudah setengah perjalanan.
mungkin saja mereka sudah mau masuk ke kota Emmaus. Tapi ketika Yesus hadir dan Yesus menyatakan kuasa kebangkitannya, maka mereka mengalihkan haluan mereka, tujuan mereka. Tadinya ke Emmaus, mereka kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mereka yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka akhirnya mampu untuk memutuskan, mengubah haluan mereka. Yang tadinya melakukan perjalanan ke Emmaus, tapi mereka beralih kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, berita firman Tuhan bagi kita malam hari ini yang kedua adalah ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita mengubah tujuan perjalanan kita. Yang tadinya kita mau berjalan dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan kita, tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Kristus, lalu kita mulai mengalihkan. Kita tidak lagi berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak lagi berjalan sesuai dengan kehendak kita. Tuhan Yesus pernah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai apa? Sampai kuasa Roh Kudus itu dicurahkan pada saat peristiwa Pentakosta. Berarti ketika dua orang murid ini, mereka ingat kembali kepada mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada orang banyak tentang apa yang mereka alami, apa yang sudah mereka jumpai dalam perjalanan mereka. Saudaraku, rindukah saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Kristus? Dan setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Kristus itu mampu mengubahkan arah tujuan kehidupan kita. Tadinya mungkin kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan tujuan kita sendiri. Ini hidup gue, ini mau gue, ini kemauan, ini keinginan gue mau mengarahkan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kita arahkan tujuan kita yang tadinya semau saya sendiri, semau gue sendiri. Akhirnya kita alihkan pada apa? Pada kehendak dan keinginan Tuhan. Jadi setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Kristus, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi hidup mengarahkan tujuan hidupnya hanya dengan keinginannya sendiri. Bagaimana Paulus? Ketika Paulus yang sebelum mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia berjalan sesuai dengan keinginannya, mau kemana pun dia bebas. Bahkan kita mencatat bahwa kemana Paulus pergi, dia selalu berbekal dengan otoritas Kaisar. Pada suatu kali dia dengan otoritas Kaisar mau menangkap orang-orang percaya di kota Damsyik. Sebelum kota Damsyik terbuka, Tuhan tangkap Paulus. Pintu rahmat Allah terbuka bagi Paulus. Dan akhirnya tujuan Paulus, arahnya yang tadinya mau ke kota Damsyik, akhirnya berubah total. Berubah apa? Yang tadinya dia mau menangkap dan menyiksa orang-orang percaya di kota Damsyik. Tapi akhirnya berubah total karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, pasti kita akan berubah tujuan kita. Tadinya hidup semau kita, semau saya, akhirnya kita arahkan, karena kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus mampu untuk menolong kita keluar dari setiap krisis yang kita alami dalam hidup kita. Mari kita terus merasakan, menikmati kuasa kebangkitan Kristus, dan biarlah kuasa itu yang terus memimpin kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita.
Kalau 2 orang murid itu mereka mau berjalan ke Emmaus, tapi mereka beralih. Saat ini saudara dan saya, kita mau kemana? Mari, apa yang ada yang menyelubungi mata kita, ada yang lain itu, ada yang menyelubungi mata iman kita itu, kita singkapkan sehingga kita melihat kuasa kebangkitan Kristus, dan kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita dipulihkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 230. PKJ 230 kita nyanyikan. Bait 1 dan baitnya yang ketiga. PKJ 230 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Bait yang ketiga. Jangan berliku, tak akan ku sesat, ditolongnya ku pikul salibku yang berat. Oleh gelap sekitar tak nampak jalanku, Tuhanku membisikkan janjinya yang teguh. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus mendengar setiap seruan doa kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, saya ada di sini, tapi kita percaya bahwa kuasa doa orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mati dan bangkit bagi kami bersyukur Tuhan, malam hari ini dalam persekutuan kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebagaimana 2 orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, mata mereka tertutup oleh selubung ketidakpercayaan mereka, sehingga iman mereka pun terganggu. Maka kehadiran Tuhan tidak mampu dilihat oleh kedua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus, tolong kami. Terkadang kami pun ada seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Kadang mata iman kami tertutup oleh ketidakpercayaan kami. Fokus kami kadang kami arahkan kepada masalah kami, sehingga kami tidak mampu untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus. Kami tidak mampu untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus dikuatkan, ditopang, dan kami terus dipelihara oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan kami tetap menikmati, kami tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini dan di sini kami bersatu hati berdoa. Kami terus menopang di dalam doa-doa kami untuk bangsa dan negara, bahkan untuk dunia ini Tuhan. Mari Bapa, saat ini kondisi bangsa kami masih terus mewabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, demi kemurahan-Mu Tuhan, tolong kami, tolong keluarga kami, tolong bangsa ini, tolong kota ini, tolong seisi semua kami yang ada di dunia ini Tuhan. Kami yang terkena dampak virus corona secara langsung maupun tidak langsung, Tuhan tolong kami semua Bapa, sehingga kami mampu untuk kami keluar dari setiap persoalan kami, khususnya dari virus corona ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang saat ini berdoa dari tempat mereka masing-masing, jemaat-Mu yang bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi, rumah tangga, keluarga. Tuhan yang melihat mereka, Tuhan yang terus menopang kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka ketika saat ini mata iman mereka tertutup oleh ketidakpercayaan. Biarlah Tuhan yang singkapkan itu, sehingga arah kehidupan rumah tangga, arah kehidupan pribadi, tujuan mereka tidak lagi mengarahkan perjalanan kehidupan mereka pada keinginan mereka sendiri, tapi pada keinginan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1. Tuhan terus berkati para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan pulihkan, jemaat-Mu yang sedang ada dalam kehilangan pengharapan, keputusasaan, ada dalam masalah perekonomian mereka. Tuhan, mari Engkau berkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Apapun yang mereka alami, mereka jumpai dalam kehidupan mereka, Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, ini seruan doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil mengingat pesan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8
2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara Jemaat. Sambil persembahan, sambil kita bernyanyi, kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari PKJ 232. PKJ 232 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang keempat. PKJ 232 bait 1 dan baitnya yang keempat. PKJ 242. PKJ 242. PKJ kita siapkan PKJ 242 bait 1 dan baitnya yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bait yang kedua. Selaut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini, biarlah ini menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di tengah dunia ini. Dan di atas semuanya itu, nama Tuhan yang dimuliakan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terpuji dan nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian penutup dari kidung jemaat, dari pelengkap kidung jemaat dari PKJ 232 bait 1 dan baitnya yang keempat. PKJ 232 bait 1 dan baitnya yang keempat.
kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terus jalani hidup kita dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kita terus menikmati, merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat di malam ini. Tetap percaya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.